Oke, saudara, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada hari ini kita akan menikmati tutorial dasar AutoCAD untuk pemula. Nah, baik adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita perhatikan setiap penjelasan dan setiap apa yang saya presentasikan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Pertama, untuk AutoCAD sendiri merupakan aplikasi CAD ya, aplikasi yang digunakan untuk menunjang pekerjaan CAD. Nah, jadi CAD itu apa? CAD merupakan kependekan dari Computer Aided Design. Nah, yaitu komputer yang membantu desain atau perancangan. Nah, bisa merancang apa saja. Yang nggak bisa itu merancang masa depan. Oke. Nah, di sini sudah terbuka di depan mata. Oke, dari awal ya. Nah, biar asik. Nah, ini kita close dulu. Nah, kita buka AutoCAD 2007, nggak usah buka yang lain. Nah, di sini sudah terbuka, dan setelah terbuka AutoCAD akan terlihat layar yang hitam nan kelam ya. Nah, maaf ini agak lama. Oke, akan terbuka layar hitam nan kelam, ini namanya layar model. Nggak usah kaget, nggak usah nyari lampu ya. Nah, memang AutoCAD itu ya seperti ini, layarnya tuh hitam. Sebetulnya bukan hanya hitam, ada segmen layar yang lain, yaitu pada mode layout. Nah, sekarang ialah pada mode model. Nah, kalau mode layout ini di saat kita mau ngeprint. Nah, ini dia mode layout. Nah, jadi apa bedanya? Pada model ini digunakan untuk menggambar pada saat pertama kali, dan pada model ini merupakan area gambar tanpa batas. Kita bisa menggambar menara Eiffel, kita bisa menggambar pesawat terbang, kita bisa menggambar apa saja ya. Nah, yang nggak bisa menggambar apa? Yang nggak bisa ialah menggambar semua kenangan. Oke. Nah, di sini kita gunakan mode model untuk pertama kali gambar. Dan pada AutoCAD sendiri kita lihat di samping-samping dan di atas-atas banyak fungsi-fungsi. Nah, fungsi ini bisa kita klik kapanpun kita mau dan kita butuhkan. Nah, namanya toolbar ya. Nah, namanya toolbar. Nah, dan di bawah sini, nah ini seperti ada kursor kedip-kedip, ini namanya command bar atau baris perintah. Jadi setiap kita mengklik, maka di sini akan ketahuan apa yang kita klik. Ialah contoh, kita klik ini, klik, maka langsung ketahuan line specify first point. Berarti di sini ada perintah yang namanya line. Untuk membatalkan tekan escape. Oke. Nah, dan juga misalkan kalau dalam kinerja AutoCAD itu sendiri, misalkan kita tidak mau mempergunakan icon, bisa juga kita mempergunakan kode-kode inisial sebagai perintahnya. Jadi nggak mesti pakai toolbar. Contoh L spasi. Nah, sama seperti kita tadi mempergunakan ini. Nah, L spasi artinya membuat garis. Oke, escape. Nah, kemudian pada yang paling bawah ini namanya status bar. Status bar ini bukan untuk kita mengupdate status atau story dan lain-lain yang kekinian atau kekunoan, tapi ini apa ya? Saya kurang paham juga. Yang jelas dari sononya namanya memang status bar. Nah, udah nggak usah belibet ya. Nah, ini bukan channel hiburan. Nah, pada status bar yang kita setting ialah polar, atau yang kita on kan ialah polar, OSNAP, dan OTRAC. Saya ulangi, polar, OSNAP, dan OTRAC. Ini wajib on ya. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya setelah on, kita setting satu persatu polar ya. Nah, tapi sebelum kita setting, sekarang kita cari tahu fungsi masing-masing dari polar, OSNAP, dan OTRAC. Nah, jadi polar ini mirip fungsinya seperti penggaris. Nah, andai kita matikan polar, klik. Nah, kita coba bikin garis ya. Ini klik ya, perintah bikin garis ini. Line.
klik. Nah, tarik. Nah, tuh, lihat, saya bikin garis seperti ini. Oke. Kemudian kita putuskan dengan escape. Kemudian dengan polar. Polar, kita klik lagi toolbarnya, toolbar lain. Nah, tuh, bandingannya gimana? Nah, lihat. Apabila kita menggunakan polar, akan kelihatan ada titik-titik, ada garis titik-titik yang menyertai kursor kita mengarahkan garis ya. Maka hasilnya akan lebih lurus dan pasti lurus, harus lurus. Oke, kita putuskan dengan escape. Nah, di sini escape berfungsi sebagai membatalkan perintah. Tombol escape pada keyboard membatalkan perintah dan bisa juga untuk memutuskan garis. Nah, tapi nggak bisa untuk memutuskan hubungan silaturahim, nggak bisa. Nah, pada polar, settingan polar sudah paham ya. Nah, kemudian yang kedua, OSNAP. Nah, oh ya, masih polar juga ya. Polar juga ini berfungsi untuk pada saat kita membuat garis yang bersudut. Nah, di sini kalau kita setting polarnya, klik kanan, setting. Nah, di sini kita setting increment angle-nya pada 15. Yang lainnya nggak usah disetting. Kemudian di sini pada posisi ini kita klik track using all polar angle setting dan polar angle measurement-nya pada absolute. Kemudian kita oke. Nah, mohon dihafal saja. Kemudian kita bikin L spasi. Nah, Om, buat apa spasi? Spasi ini berfungsi sama seperti enter. Nah, jadi misalkan cara kita membuat perintah itu tidak mempergunakan toolbar, maka setiap kita mengetikkan suatu fungsi atau mengetikkan inisial dari suatu fungsi, maka harus diakhiri dengan spasi. Artinya ya. Anggap aja begini. Nah, contoh ya. L. Nah, kalau hanya kita mengetik L aja nggak kemana-mana dia. Nah, artinya kita mulai mengeksekusi L ini yang artinya line harus diakhiri dengan spasi. Ya, nah gitu kan. Nah, akan tertulis ini line. Oke. Lihat fungsi polar di sini. Kita klik. Tadi settingannya 15 ya. Nah, ini sudutnya bisa kelihatan polar 1914, sudutnya 0. Kalau kita angkat akan ada polar lain lagi. Nah, ini 15 tuh. Bisa miring 15, bisa miring 30, bisa miring 60, 45, 60 dan seterusnya. Pokoknya kelipatan 15. Karena tadi yang kita setting pada polarnya ialah kelipatan 15. Kemudian nah, ini jadi tadi fungsi polar selain untuk mengarahkan garis juga untuk mengarahkan garis secara menyudut dengan sudut yang kita setting sebelumnya. Kemudian OSNAP. Nah, OSNAP itu fungsinya untuk menempatkan dari suatu titik ke titik yang kita tuju. Nah, misalkan kita akan membuat garis, L spasi lagi ya, dari titik ini. Nah, tepat pada ujungnya. Nah, harus tepat. Maka lihat, pada saat saya dekatkan, dia akan muncul OSNAP berwarna kuning. Nah, tuh, ini namanya OSNAP. Kalau tanpa OSNAP, nah ini bisa kalau kita tarik ke ujung lainnya, misalkan ke ujung satunya ini, nah, pasti akan langsung tepat. Tapi kalau tanpa OSNAP, misalkan OSNAP-nya dimatikan, klik. Nah, L spasi lagi. Nah, lihat, akan susah untuk menempatkan. Tuh, susah sekali ya. Nah, coba kita zoom, Z spasi ya. Kita zoom. Tuh, nggak pas kan? Nah, oke. Oke, jadi fungsi OSNAP ini untuk lebih seperti magnet atau lebih untuk menempatkan suatu titik, menempatkan suatu garis yang akan kita buat ke titik atau ke garis yang lain yang kita tuju. Nah, di sini OSNAP yang kita setting, oke, klik kanan OSNAP setting, yaitu cukup 4 aja, yaitu endpoint, midpoint, center, dan intersection. Nah, apa perbedaannya dari keempat ini? Kalau saya jelaskan ini banyak sekali yang nggak cukup sampai subur, nggak cukup sampai subuh ya. Endpoint ini ialah untuk menempatkan suatu titik ke ujung titik suatu garis. Midpoint menempatkan suatu garis ke titik
tengah suatu garis. Center menempatkan ke titik tengah suatu lingkaran. Intersection menempatkan ke titik sembarang tapi dengan kemiringan sesuai dengan kemiringan settingan polar. Oke. Ini mungkin agak susah dipahami, tapi insya Allah kalau praktek Anda akan paham maksudnya untuk apa. Oke, kita okekan ya. Stop kita setting. Nah, O-track nggak usah kita setting, cukup di on saja. Nah, untuk penjelasan O-track seperti ini. Misal kita mau bikin garis melintang dari sini ke sini. Panjangnya pengen bikin garis melintang vertikal dengan jarak dari titik sebelah kiri ialah 10. Itu contoh L spasi. Nah, ini O-track namanya. Ini kita dekatkan. Tuh, tanpa diklik. Tarik, masukkan 10. Enter. Nah, maaf, jangan 10. Ulang lagi, L spasi. Dari sini tarik 100 ya. Spasi. Nah, tuh. Jadi fungsinya O-track ini untuk memancing polar dari sebuah titik tanpa kita mengklik. Fungsinya O-track. Oke. Baik, saya ulangi lagi. Fungsinya polar seperti penggaris ya, membantu mengarahkan garis yang kita tuju supaya lurus dan membantu untuk membuat sudut juga. O-snap ini membantu untuk menempatkan garis ke titik tertentu. O-track ialah untuk memancing polar dari sebuah titik. Oke, jadi intinya untuk setting awal hanya segitu ya untuk setting awal. Nah, nanti untuk sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat layer dan setting penting, yaitu dimension style, properties dan lain-lain. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.